Timnya Ahlong yang terheran-heran kenapa Anya belum juga kembali, kemudian dikejutkan dengan terbangnya Goldie meninggalkan mereka. Hingga akhirnya mereka pun menyadari bahwa Anya juga ikut terbang bersama Goldie. Semua item dari perburuan sebelumnya juga berada di ruang dimensinya Anya. Dengan begitu mereka pun berpikir bahwa Anya telah mendengar pembicaraan mereka semalam. Anya yang yakin teman-temannya takkan mau mengorbankannya lantas memilih pergi sendiri ke Kutub Selatan. Mereka lantas tak ingin membiarkan Anya berada dalam bahaya sendirian, dan Ahlong lalu memerintahkan semuanya untuk hanya membawa jaket saja dan lalu pergi mengejar Anya. Di tempat lain, Goldie yang masih terus terbang menuju Kutub Selatan. Di atasnya juga terlihat 3 zombie rekannya Anya yang telah memakai setelan jas serba hitam. Meskipun mereka merasa risih dengan pakaian itu, namun tetap harus mereka kenakan mengingat temperatur di Kutub Selatan yang sangatlah dingin. 41 kemudian bertanya pada Anya, apakah mereka benar-benar akan bisa melakukannya? Anya lalu menjawab bahwa hanya itulah satu-satunya jalan. Setelahnya yang mendengar percakapan Ahlong dengan yang lainnya, Anya yakin mereka pasti tak akan melanjutkan rencananya. Jadi, jika itu terjadi, maka Duan Fei tidak akan bisa kembali untuk mengalahkan Yan Wu. Jadi Anya hanya bisa mengambil keputusan untuk melakukannya sendiri, dan ia pun meminta maaf pada rekan-rekan zombinya karena telah mengikut sertakan mereka. Goldie menjawab bahwa ia akan mendukung niatnya Anya, lalu 21 tidak mempermasalahkannya, karena baginya yang terpenting ia bisa bertarung lagi. Sedangkan zombie yang baru, ia hanya menurut saja. Tapi zombie 41 masih ragu. Karena jika Anya memutuskan seperti itu, maka nantinya Anya benar-benar akan dikorbankan. Anya lalu memberitahukan 41 bahwasanya sebagai zombie, mereka semua memang seharusnya tidak ada di dunia itu. Dimulai dari hari di mana para manusia mengangkat senjata mereka, pada saat itulah zombie dianggap harus musnah. Anya sangat bahagia atas waktu menyenangkan yang diberikan Duan Fei. Namun tetap saja, sebagai pengacau, para zombie haruslah menghilang. Bagi Anya, mengorbankan diri jauh lebih baik dibandingkan harus dibunuh manusia. Dengan begitu, Anya bisa membantu Duan Fei dalam menolong umat manusia. Dan meskipun Anya harus membawa serta teman-teman zombinya, Anya juga masih berharap teman-teman zombinya masih mau membantunya. Begitulah, pada akhirnya semua rekan zombinya Anya semakin yakin untuk mengikuti Anya. Dikarenakan mereka semua memakai setelan pakaian berwarna hitam, zombie-zombie itu juga lalu yang menamai tim mereka sebagai Dark Army, dengan Anya sebagai pemimpinnya yang lalu mereka berikan sebutan sebagai Dark Empress. Anya yang menyukai sebutan itu lalu juga bertekad bahwa ia akan menunjukkan pada dunia betapa besar dedikasinya Dark Empress. Sedangkan di dunia yang lain, tepatnya di istana miliknya Dark Empress terlihat sedang menyapa kedatangan beberapa orang di tempatnya, yang ternyata itu adalah Star Ember beserta anak buahnya. Melihat Star Ember yang tiba-tiba memilih keluar dari tempatnya yang nyaman, lantas ia pun menanyakan akan maksud kedatangannya. Namun Star Ember menjawab bahwa Dark Empress pastilah sudah tahu alasannya. Dark Empress telah mengirimkan seorang pria untuk membunuh semua zombie tingkat tinggi. Jadi Star Ember ingin menanyakan motif sebenarnya Dark Empress melakukan hal itu. Mendengar itu, Dark Empress selalu menjawabnya dengan heran. Bukankah seharusnya membunuh zombie akan menguntungkan bagi umat manusia? Lalu mengenai motifnya, Anya menjawabnya bahwa ia hanya ingin bersenang-senang. Star Ember masih yakin bahwa Dark Empress belum mengatakan yang sebenarnya. Hingga akhirnya terpaksa ia akan menggunakan cara kekerasan agar Dark Empress mau berbicara. Tempat berpindah ke Kutub Selatan, di mana Duan Fei berada. Terlihat Dingling sudah sangat kedinginan akan temperatur ekstrim di tempat itu. Hingga akhirnya Duan Fei mengeluarkan apinya untuk menghangatkan tubuh Dingling, dan lalu mengajak mereka semua untuk beristirahat. Karena mereka sudah sampai setengah jalan, jadi mereka juga harus memulihkan kekuatan terlebih dahulu. Namun Dingling meragukan hal itu, mengingat di tempat itu anginnya sangat kuat dan tidak ada tempat berlindung. Hingga akhirnya Lingdu meminta mereka untuk menyerahkan saja urusan itu padanya. Dengan kemampuan esnya, Lingdu lalu membuatkan rumah es di tempat itu. Lingdu lalu meminta Duan Fei dan Dingling untuk masuk karena di dalamnya akan terasa lebih hangat. Di depan perapian, Dingling mencoba menghangatkan diri, sedangkan Lingdu yang sedang duduk bersama Duan Fei lalu menanyakan alasan Duan Fei yang mengizinkannya untuk bisa mengikutinya. Mengingat dengan kekuatannya Duan Fei,
Duan Fei sudah cukup mampu untuk mengancamnya agar mau memberitahukan semuanya. Namun Duan Fei menjawab bahwa ia tak akan melakukan hal semacam itu, karena itu terserah pada Ling Du mau memberitahukannya atau tidak. Ling Du masih tidak mengerti kenapa Duan Fei seperti itu, hingga akhirnya Duan Fei mengatakan bahwa alasan ia mengajak Ling Du adalah karena Ling Du terlihat mirip seperti adiknya. Ling Du sontak terkejut mendengar ada seseorang yang mirip dengannya dan langsung menanyakan di mana keberadaannya. Duan Fei kemudian menceritakan bahwa adiknya itu telah tewas di awal terjadinya apokalips. Saat itu ia tewas karena Duan Fei tidak bisa melindunginya. Ling Du terdiam mendengarkan ceritanya Duan Fei, hingga kemudian akhirnya Ling Du juga menceritakan bahwa sebenarnya Yan Wu telah membunuh semua orang di Skynet. Yan Wu membuat anak buahnya untuk naik level dengan cepat, hingga akhirnya mereka semua diserap untuk dijadikan energi. Dan Ling Du sendiri beruntungnya ia masih bisa melarikan diri. Namun setelah itu Ling Du pun menyadari bahwa mereka hanyalah sekedar bidak catur bagi Yan Wu. Duan Fei yang cukup terkejut mengetahui Yan Wu melakukan hal itu pada orang-orangnya. Ling Du lalu menambahkan bahwa yang dilakukan Yan Wu bukan saja hanya itu. Ia juga menghancurkan harapan semua manusia, dan Ah Su menjadi musuh utama umat manusia dikarenakannya juga. Mendengar kenyataan itu, Duan Fei sontak langsung marah karena ia tak terima Ah Su jadi dimusuhi semua manusia dikarenakan perbuatannya Yan Wu. Di waktu yang sama di tempat yang lain, terlihat Dark Empress kini sudah terkapar tak berdaya di hadapannya Star Ember. Dan kemudian naga tunggangannya Dark Empress juga pergi untuk menemui Ah King. Ah King cukup terkejut melihat kedatangannya. Kemudian naga itu memberikan sepucuk surat kepada Ah King. Dan dari surat itu, Ah King pun mengetahui bahwa Star Ember telah bertindak lebih cepat dari yang diperkirakan. Ah King pun kemudian meminta tolong pada naga itu agar mengantarkannya menuju ke kutub selatan untuk menemui Duan Fei. Karena menurutnya, Duan Fei juga harus tahu apa yang akan terjadi pada Dark Empress. Sedangkan di tempatnya Duan Fei, saat ini Duan Fei sudah hampir mencapai puncak gunung. Dengan tingkat bahaya yang semakin meningkat, Duan Fei lalu meminta Ling Du dan Ding Ling untuk menunggunya di tempat itu. Sedangkan Duan Fei akan meninggalkan klonnya untuk menjaga mereka dan lalu pergi sendiri menghadapi bosnya. Beberapa saat kemudian di puncak gunung, terlihat singgasana yang mana singgasana itu diduduki oleh hewan buas bermutasi dengan wujud seperti burung elang. Ia sangat terkejut karena melihat ada seseorang yang datang menemuinya setelah sekian lama tidak ada tamu yang datang ke tempat itu. Ini sudah sangat lama semenjak terakhir kali ada orang yang datang. Kuharap kau bisa bermain-main denganku lebih lama, ucap hewan buas itu yang memiliki nama Black Burning Male Eagle tingkat S dengan kemampuan Flame tingkat S serta mampu merubah antara nyala api dengan api es dengan bebas. Tuan dari tempat beres ini ternyata memiliki kekuatan elemental api. Sungguh ironis sekali, sapa Duan Fei yang kemudian ia terkejut melihat mayat-mayat manusia yang tewas terbakar dan kemudian dibekukan. Ketika kau memasuki area ini, pertama-tama kau akan merasakan kedinginan, dan kemudian kau akan merasa hangat oleh kobaran apiku yang menjadi semakin panas, hingga akhirnya kau akan dibekukan oleh dinginnya es. Tanpa henti berubah antara api dan es, kau akan bisa menikmati bermacam-macam perubahan. Bagaimana menurutmu? Ini adalah seni ekstrimku. Kau juga akan segera menjadi salah satu dari karya seniku. Aku tertarik untuk melihat ekspresimu ketika dibekukan, ucap burung itu yang kemudian menyerang Duan Fei. Ledakan api yang sangat kuat kemudian mengenai Duan Fei. Maafkan aku. Aku terlalu bersemangat hingga menggunakan kekuatan yang terlalu besar. Aku harap aku masih bisa melihat tubuhmu yang utuh, ucap burung itu dengan sombongnya. Namun, tiba-tiba tangan Duan Fei menangkap bulu di kepala burung itu dan lalu memberikan tendangan yang sangat kuat pada wajahnya. Burung itu pun langsung terhempas oleh tendangannya Duan Fei. Burung itu masih berpikir bahwa ia hanya sekedar terlalu ceroboh. Namun tanpa diduga, Duan Fei malah telah mengikat kakinya dengan daggernya yang telah berbentuk seperti cambuk, yang kemudian Duan Fei menariknya kembali ke arahnya untuk bisa menyerangnya kembali. Sedangkan di dunia yang lain, saat ini Yan Wu telah berhasil menarik perhatian semua orang.
Dengan melakukan transmisi ke semua markas dan shelter, ia memperkenalkan dirinya ke semua orang. Ia juga menjelaskan keadaan saat ini, di mana terjadi ledakan gelombang zombie di mana-mana, yang tentunya akan sangat mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Hanya saja Yanwu meminta semua orang untuk tenang, karena dirinya bersedia dipanggil kapan saja untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Tapi menurutnya itu hanyalah solusi sementara. Ia memberitahukan semuanya bahwa jika ingin dunia mereka kembali seperti semula, maka permasalahannya harus diselesaikan sampai akar-akarnya. Dan akar permasalahan itu adalah Sang Wargat atau Duan Fei. Semua orang tahu bahwa Duan Fei memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu mengatasi gelombang zombie sendirian. Tapi Yanwu mengatakan bahwa ia sangat kesal pada Duan Fei, karena bagaimana bisa Duan Fei malah menghilang di saat-saat yang seperti ini. Komandan Go sangat terkejut dengan pengumuman yang dikatakan Yanwu. Ia benar-benar tak menduga keadaannya malah menjadi seperti ini. Sedangkan orang-orang di dalam shelter juga cukup terkejut. Mereka tak menduga bahwa Duan Fei adalah dalang dari apa yang terjadi saat ini. Meskipun sebagian dari mereka ada yang tidak mempercayainya, mengingat Duan Fei telah banyak kali menolong mereka. Namun setelah mereka ingat-ingat kembali bahwa Duan Fei selalu saja bersama dengan zombie anjing dan juga mampu melawan gelombang zombie sendirian, jadi sangatlah mencurigakan jika Duan Fei saat ini malah menghilang. Lalu di tempatnya Anya menilai bahwa Duan Fei adalah orang yang selalu bertarung di garis depan, jadi bisa dikatakan bahwa dunia ini benar-benar bergantung pada Duan Fei. Jauh di belakangnya Anya juga ada rekan-rekannya yang sedang berusaha mengejar. Xinyu menggunakan kemampuan esnya untuk membentuk burung es agar bisa mengejar Anya. Meskipun melakukan itu sangat melelahkan bagi Xinyu, namun Xinyu masih terus bertahan, karena baginya mengejar Anya adalah yang paling penting untuk sekarang. Kembali ke pertarungannya Duan Fei. Adu pukulan antara Duan Fei dengan monster burung kemudian menghasilkan efek ledakan yang sangat kuat. Meskipun mereka berdua masih baik-baik saja, namun monster burung sangatlah kesal dengan sikap Duan Fei yang baginya sangatlah arogan. Dengan perpaduan mata elang dan gerakannya yang cepat, elang itu mencoba kembali menyerang. Namun dengan cepat, Duan Fei mampu menghindar, yang kemudian ia pun membalas serangan itu. Monster burung itu pun kemudian menangkap Duan Fei, dan lalu ia menggunakan skill api dan esnya secara bersamaan pada tubuhnya Duan Fei. Tubuh Duan Fei mulai diselimuti oleh api panas dan api dingin. Meskipun burung itu menganggap bahwa Duan Fei termasuk orang paling luar biasa dari yang pernah ia hadapi, namun burung itu tak segan-segan untuk segera menghabisinya dengan cara menusuk perut Duan Fei menggunakan cakarnya. Burung itu berpikir bahwa Duan Fei telah mati, namun tiba-tiba dia sendiri malah juga terkena tusukan. Burung itu sangat terkejut setelah melihat bahwa orang yang menusuknya adalah Duan Fei. Ia terheran-heran karena bagaimana bisa Duan Fei belumlah mati. Hingga akhirnya ia pun menyadari bahwa sosok Duan Fei yang ia bunuh ternyata hanyalah ilusi. Merasa telah dipermainkan oleh manusia, lantas membuat burung itu marah. Ia mengamuk hingga energi amukannya itu menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Saking kuatnya, membuat puncak gunung itu pun menjadi hancur. Di bawah puncak gunung, melihat bebatuan es dari puncak gunung akan jatuh ke arah mereka, klonnya Duan Fei lantas meminta Ling Du dan Ding Ling untuk mundur. Dengan material longsoran yang sangatlah banyak, klonnya Duan Fei sendiri menyadari bahwa ia takkan mampu memblokir semuanya. Namun setidaknya, itu akan cukup memberikan waktu kepada Ling Du dan Ding Ling untuk menjauh. Hingga di saat material longsoran mulai akan menimbun Duan Fei, tiba-tiba Duan Fei terkejut karena kini longsorannya telah membeku semua. Itu terjadi karena bantuannya Ling Du. Ling Du langsung memarahi klonnya Duan Fei yang telah bertindak cari mati. Meskipun klonnya beralasan bahwa ia tak akan mati dan hanya akan kembali ke tubuh aslinya, namun Ling Du tetap tak terima alasan tersebut. Apalagi mengingat kemampuan Ling Du jauh lebih kuat dengan berada di area bersalju, jadi sudah sepantasnya Duan Fei mengizinkan Ling Du untuk membantu. Setelah longsoran puncak gunung es sudah benar-benar reda, kini mulai terlihat siluet sosok hewan buas bermutasi di atasnya. Dan selain itu, Ding Ling juga dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba memanggil namanya. Orang itu ternyata adalah Ah King yang telah tiba dengan tunggangannya Dark Empress. Ding Ling yang terheran-heran atas kedatangan Ah King lantas menanyakan maksud kedatangannya. Ah King pun hanya menjawab bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak diduga.
dan ia pun bergegas menanyakan keberadaannya Duan Fei. Ah King langsung memanggil Duan Fei yang ada di sebelahnya Ling Du tanpa ia ketahui bahwa itu hanyalah klonnya Duan Fei. Hingga akhirnya Ding Ling memberitahukan bahwa itu hanyalah sebuah klon. Ding Ling meminta Ah King untuk berbicara saja pada klon itu, karena ketika klonnya kembali ke tubuh aslinya, maka ingatannya juga akan tersampaikan ke Duan Fei yang asli. Namun Ah King merasa itu akan terlalu lama. Mengingat pentingnya informasi yang ia ingin sampaikan, maka Ah King ingin menemui Duan Fei langsung ke puncak gunung. Ling Du pun langsung melarang Ah King karena kondisi jalan menuju puncak saat ini telah tertutup oleh longsoran. Selain itu, di sana juga ada hewan buas bermutasi. Jadi kedatangan Ah King hanya akan mempersulit Duan Fei. Hingga tak selang lama kemudian Ling Du menyadari bahwa ia mengetahui sebuah cara supaya Ah King bisa memberitahukan informasinya kepada Duan Fei. Singkat cerita, di puncak gunung yang kini kondisinya telah terpotong, tiba-tiba Duan Fei terkejut karena klonnya tiba-tiba kembali ke tubuhnya dengan memberikan informasi yang mengejutkan. Dirinya kini sudah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada Dark Empress. Sedangkan di tempat Ah King, setelah menghabisi klonnya Duan Fei setelahnya memberitahukan informasinya, tiba-tiba Ah King mendapatkan lemparan bola salju dari Ding Ling. Sembari marah-marah, Ding Ling tidak terima dengan pernyataan Ah King yang mengatakan bahwa Dark Empress akan dikorbankan. Hanya saja Ah King pun tak dapat berbuat apa-apa karena ia sendiri juga baru mengetahuinya. Hanya saja hal itu saat ini belumlah terlalu penting, karena yang terpenting saat ini adalah Star Ember. Karena Dark Empress saat ini telah dihabisi olehnya. Namun Ding Ling langsung menyanggah hal itu. Ia memberitahukan bahwa Dark Empress belumlah mati. Karena jika memang begitu, maka naganya Dark Empress saat ini sudah lepas kendali. Dan dari perkataannya Ding Ling, Ah King pun merasa sedikit tenang, karena setidaknya mereka masih memiliki waktu untuk menyelamatkannya. Ling Du yang merupakan orang asing di antara mereka lantas terkejut akan ucapannya Ah King. Ia pun menanyakan, apa benar Duan Fei dan Yan Wu itu keduanya adalah orang yang datang dari dunia lain? Kembali ke puncak gunung, Duan Fei terlihat langsung terdiam setelah mengetahui informasi dari Ah King. Si burung bermutasi yang menganggap diamnya Duan Fei adalah karena ia telah menyerah, lantas maju menyerang untuk segera menghabisinya. Sedangkan Duan Fei yang terdiam, dirinya sedang berpikir, hanya dari kedua sisi akan dikorbankan. Kenapa kau tidak memberitahukan padaku sedari awal? Kenapa? Tempat lalu berpindah ke suatu penjara, di mana ada Dark Empress di dalamnya. Terlihat Star Ember telah mengurungnya di sana dan belum membunuhnya. Dark Empress lantas mempertanyakan maksud Star Ember kenapa belum membunuhnya. Namun Star Ember menjawab bahwa ia tidak suka membunuh, karena yang ia inginkan hanyalah dunia yang penuh kedamaian. Dark Empress lantas merasa heran, karena jika memang dirinya memiliki kemampuan kuat yang mampu membuat dunia damai, maka seharusnya Star Ember tak akan bisa menangkapnya. Lagi pula, sudah banyak orang yang mengorbankan diri mereka namun tetap saja gagal melindungi bumi. Dark Empress menyimpulkan alasan Star Ember menangkapnya pasti adalah karena perintah ayahnya. Lagian sudah bertahun-tahun semenjak terjadinya apokalips, lalu kenapa baru sekarang peduli akan keadaan dunia luar? Star Ember menjawab kondisi dunia luar kini sudah berubah, dan jika waktunya tiba nanti, Star Ember pun mungkin tak akan bisa melindunginya lagi. Melindungiku? 10 tahun yang lalu kau mengikuti ayahmu untuk membangun Sky City. Namun pada akhirnya kau hanya akan melindungi orang-orang yang membayarmu dengan emas. Kau itu memiliki kekuatan yang besar, tapi kau lebih memilih untuk tinggal di dalam kubah yang kecil hanya untuk menjadi anak yang patuh pada ayahnya. Aku takut hidupku saat ini juga tergantung atas perintah ayahmu. Apa yang kau katakan? Ayah hanya ingin melindungi manusia. Ketika kau memasuki kota itu, maka kau akan bisa kembali hidup dengan normal. Terlebih lagi, perintah yang kuterima adalah untuk menghabisimu. Tapi aku memilih untuk tidak melakukannya, karena aku merasa sepertinya Duan Fei bukanlah orang yang buruk, dan kau adalah bosnya. Jadi aku berharap kau juga sama. Oh, jadi kau telah bertemu dengan Duan Fei. Tak kusangka kau jadi pemberontak sekarang. Lalu bagaimana bisa aku tahu kalau perasaanmu itu benar? Star Ember kemudian kembali bertanya mengenai alasan kenapa Dark Empress mengirim Duan Fei untuk membunuh semua hewan bermutasi tingkat tinggi ketimbang menjinakkan mereka saja. Karena bagi Dark Empress bukankah seharusnya menjinakkan mereka akan lebih baik?
Namun Dark Empress menjawab bahwa ia sekedar merasa bosan. Jadi ia ingin menguji kekuatannya Duan Fei. Tentu saja Star Ember tidak mempercayai jawabannya Dark Empress itu. Selain itu, ia juga tahu bahwa sebenarnya Dark Empress tidaklah menggunakan seluruh kekuatannya ketika bertarung melawannya. Jadi Star Ember benar-benar ingin tahu mengenai rencana Dark Empress yang sebenarnya. Belum juga mendapatkan jawaban dari Dark Empress, tiba-tiba Sasa, si kekasihnya Star Ember datang. Ia datang karena khawatir akan keadaan Star Ember yang katanya sedang keluar mencari Dark Empress. Benar-benar pasangan yang manis. Sepertinya ini adalah akhir dari perbincangan kita. Ya, sudah cukup untuk hari ini. Aku harap kau benar-benar memikirkannya mengenai bekerja sama dengan kami. Star Ember, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan? Apa? Apa menurutmu manusia akan bisa hidup dengan damai bersama dengan zombie? Star Ember pun lalu hanya terdiam akan pertanyaan tersebut. Baiklah, aku mengerti. Maaf karena telah memberikan pertanyaan yang aneh padamu. Lupakan saja apa yang kutanyakan. Ketika Dark Empress berpikir Star Ember tidak mau menjawab, tiba-tiba Star Ember berkata, selama kita tidak saling menyakiti satu sama lain, maka kita akan bisa hidup bersama dengan damai. Dark Empress pun cukup terkejut akan jawaban itu, dan Star Ember lalu juga pergi dari tempat itu bersama dengan Sasa. Ketika itu, Sasa juga bertanya pada Star Ember, apa Dark Empress itu adalah benar-benar iblis? Dia terlihat cantik, dan Sasa penasaran apa mungkin dia juga menyukai kue. Selama tidak saling menyakiti satu sama lain, meskipun itu mustahil, tapi terima kasih, karena ini tidak akan lama lagi sebelum dunia kembali menjadi normal. Kembali ke Kutub Selatan. Saat ini, si burung bermutasi sedang menerima perlawanan kuat yang tiba-tiba dari Duan Fei. Dengan dagger yang berubah menjadi seperti cambuk, Duan Fei menjerat leher burung itu dan lalu menariknya hingga membuat burung itu jatuh tak berdaya. Burung itu benar-benar tak mengerti mengenai apa yang terjadi, karena bagaimana bisa kekuatan lawannya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Bahkan ia tak pernah merasakan tekanan aura sekuat itu sebelumnya, dan aura yang ia lepaskan benar-benar tidaklah seperti seorang manusia. Burung itu pun mulai berpikir bahwa ia tak mungkin bisa menang dan akan mati jika terus melawannya. Jadi secepat mungkin burung itu pergi melarikan diri. Ia sangat percaya diri dengan kecepatannya, jadi ia yakin lawannya takkan mampu menangkapnya. Namun yang bisa terbang bukan hanya burung itu saja. Duan Fei pun segera membentuk sayap bayangan. Duan Fei yang juga berpikir untuk tidak membuang-buang waktu di tempat itu, kemudian mulai melesat sembari menyesali kenapa segalanya berjalan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam waktu singkat, Duan Fei sudah berhasil mengejar burung itu. Ia lalu menendangnya jatuh dan kemudian segera menghabisinya menggunakan daggernya. Di waktu yang sama di tempatnya Ah King, saat ini terlihat Ah King sedang tidak baik-baik saja. Hal itu dikarenakan ia terburu-buru pergi ke Kutub Selatan tanpa sempat mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Itulah mengapa saat ini ia sangatlah kedinginan. Hingga tiba-tiba sosok burung bermutasi pun jatuh dari udara di tempat tak jauh dari mereka. Dan tak selang lama kemudian diikuti dengan Duan Fei, sembari membawa item yang didapatkan dari menghabisi burung itu. Senior King, apa yang terjadi? Apalagi yang masih kau sembunyikan dariku? Katakan padaku semua yang kau tahu, tanya Duan Fei. Dengan perasaan bersalah, Ah King lalu menjawab bahwa dirinya juga baru tahu akan hal itu. Duan Fei kemudian memberikan jaket yang ia kenakan pada Ah King. Duan Fei tidaklah memerlukan jaket itu karena ia bisa membentuk bayangannya menjadi jaket yang bisa ia kenakan. Duan Fei kemudian lanjut bertanya mengenai alasan Star Ember yang tiba-tiba menyerang Dark Empress. Berdasarkan gulungan yang kulihat, Star Ember menyadari akan rencana di balik kekuatannya Dark Empress. Jadi dia ingin menghilangkan permasalahannya, jawab Ah King. Di balik kekuatannya Dark Empress? Ya, aku yakin ini pasti mengarah padamu. Karena hanya kamulah satu-satunya yang saat ini bergerak di bawah namanya Dark Empress. Namun, Duan Fei masih tidak mengerti kenapa ini terjadi tiba-tiba sesaat setelah dirinya meninggalkan Sky City. Hingga akhirnya, Duan Fei mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Ia merasa bahwa ini bukanlah kebetulan. Dingling, apa semua rute kita direncanakan oleh Dark Empress? Termasuk perjalanan kita ke Sky City untuk membuat equipment?
Iya, itu benar. Dia bilang padaku untuk pergi ke Hell Demon Dragon terlebih dahulu, lalu Abyssal Cobra. Dengan detail, dia juga memberitahukan aku, sebelum pergi ke Kutub Selatan, kita perlu memberi beberapa perlengkapan dulu di Sky City. Jawab Dingling, yang ternyata memang seperti yang Duan Fei pikirkan, bahwa Dark Empress dengan sengaja menyebarkan berita tentang dirinya. Jadi ini semua memang sudah berada dalam kendalinya Dark Empress. Dingling memohon pada Duan Fei untuk segera menyelamatkan Dark Empress karena ia yakin bahwa Dark Empress bukanlah orang yang akan menyakiti umat manusia. Hal itu dikuatkan dengan pernyataannya Ah King bahwa menyelamatkan Dark Empress memang adalah hal yang paling penting untuk saat ini. Karena jika dia sampai tewas, maka usaha mereka selama ini juga akan sia-sia. Dark Empress adalah orang yang mengetahui eksistensi dari kemampuannya Ah King, yaitu The Dead Sea Scroll. Dan situasi Dark Empress saat ini membuat prediksi yang ditampilkannya kini tak lagi akurat. Duan Fei lalu memutuskan bahwa ia akan menyelamatkan Dark Empress karena apapun alasannya, dia tetap tak boleh untuk mati. Duan Fei pun meminta semua item yang telah didapatkan pada Dingling dan mengatakan bahwa ia akan pergi sendiri menuju ke Sky City. Ia juga meminta Dingling agar pergi kembali bersama dengan Ah King dengan menaiki peliharaannya Dark Empress. Sedangkan Lingdu, Duan Fei meminta padanya untuk meninggalkan tempat itu juga karena saat ini Skynet sudah tak ada lagi. Dan Duan Fei pun lalu segera pergi dari tempat itu untuk pergi menyelamatkan Dark Empress. Ah King dan Dingling menatap kepergian Duan Fei dengan penuh harap semoga Duan Fei berhasil untuk menyelamatkan Dark Empress. Tenang saja, dia pasti akan berhasil, ucap Lingdu menenangkan mereka berdua. Walaupun aku tak tahu apa yang kalian hadapi, tapi aku bisa merasakan bahwa Duan Fei menanggung beban berat di pundaknya. Meskipun aku hanya sebentar saja mengenalinya, aku merasakan rasa aman di sekitarnya. Saat dia berada di sekitar, aku merasa aman. Rasa aman ini bukan hanya berasal dari kekuatannya, melainkan juga dari kebaikan yang dimilikinya. Duan Fei yang melesat terbang menuju Sky City, dirinya lalu memanggil Xin Yu, si pohon evolusi, untuk menanyakan berapa jumlah poin evolusi yang dimilikinya. Xin Yu menjawab bahwa Duan Fei memiliki 30.000 poin evolusi, yang mana poin itu sudah cukup untuk meningkatkan level Duan Fei ke level S. Jika berhasil mencapai level S, maka kekuatan mentalnya juga akan meningkat satu level. Dengan mentality yang mencapai level 10, maka kekuatannya akan meningkat secara drastis. Tapi mengingat jumlah energi besar yang masuk sekaligus ke dalam tubuh Duan Fei, Xin Yu tak yakin Duan Fei akan mampu menahannya. Mengingat lawan yang akan dihadapi merupakan orang yang terkuat di dunia itu, Duan Fei lalu meminta Xin Yu agar menaikkannya langsung ke level S. Xin Yu pun lalu juga menurutinya. Namun sesaat setelah proses penaikan level dilakukan, Duan Fei langsung terkejut. Ia merasakan sesuatu yang berbeda yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Bayangan hitam terus keluar hingga kemudian berkumpul di satu titik. Dan tak selang lama kemudian, Duan Fei pun dipindahkan di tengah-tengah altar pohon evolusi. Duan Fei langsung mencari keberadaan Xin Yu karena ia tak terlihat ada di sekitarnya. Menghilangnya Xin Yu turut membuat Duan Fei merasakan sesuatu yang aneh dan tidak biasa dibandingkan biasanya. Tiba-tiba patung di sekeliling altar bercahaya. Mereka semua memancarkan aura yang kemudian aura itu juga diarahkan kepada Duan Fei yang lalu membuat Duan Fei kesakitan. Dan patung-patung itu pun lalu berbicara. Final test untuk naik ke level S telah dimulai. Mampukah kau menahan kekuatan ini yang mana itu bukanlah milikmu? Duan Fei semakin berteriak kesakitan seiring dengan proses tersebut. Apa yang terjadi? Ini benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya. Tubuh dan kekuatanku terasa sedang dilahap. Seberapa banyak kau mengetahui tentang melahap? Tanya patung itu. Tubuh Duan Fei kini juga perlahan mulai dilahapnya. Apa yang terjadi padaku? Xin Yu, jawablah. Dia tidak di sini. Dia tidak di sini. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki semua kekuatannya Xin Yu. Sekarang kau akan kehilangan kemampuan melahapmu. Skill D4 yang dimiliki mulai menghilang. Begitu juga pohon evolusi yang juga turut meninggalkan tubuh Duan Fei. Membuat tubuh Duan Fei kini mulai dilahap dan akan hilang sepenuhnya. Apa kau bercanda? Aku telah bekerja sangat keras untuk bisa sampai seperti ini. Aku membawa harapan banyak orang. Hanya tinggal sedikit lagi. Aku tak bisa berhenti sampai di sini sekarang.
Kekuatan ini milikku, serahkan semuanya padaku. Si patung itu pun sontak terkejut dengan perlawanan Duan Fei. Ia kembali memperhatikan Duan Fei dan lalu berkata, "Kau tahu, jika kau mewarisi semua kekuatan Xin Yu, kau tidak akan lagi seperti manusia. Bahkan jika itu terjadi, apa kau masih ingin melanjutkannya? Aku tak peduli, selama aku bisa mengalahkan Yan Wu, aku sudah siap untuk mati, bahkan sebelum aku dipindahkan." "Aku mengerti. Sekarang kau akan mewarisi semua kekuatan melahap dan juga naik ke level S. Eye of D4 telah terbuka. Dengan Eye of D4, Duan Fei akan mampu melahap hanya dengan melihat ke arah target." Tiba-tiba, tubuh patung-patung itu pun bergetar dan mereka semua langsung menunduk di hadapannya Duan Fei dan serentak mengatakan, "Kami menyambut Tuan Pemusnahan." Akhirnya, Duan Fei berhasil mencapai level S, membuat level kekuatannya mencapai level 60 yang juga merupakan level maksimal. Agility level 55, persepsi level 35, dan mentality level 10. Mentality yang mencapai level 10 juga membuat semua kemampuan yang dimilikinya ditingkatkan. Psikokinesis, area yang bisa dikendalikan menjadi 2 kali lipat. Flames, serangannya meningkat 100%. Shadow Band, jumlah klon yang bisa dibuat bertambah menjadi 3. Dan klonnya akan memiliki 80% dari energi aslinya. Penggunaan kemampuan bayangan juga tak akan lagi menguras stamina. Ability Contract, kini bisa berteleportasi secara langsung ke tempatnya orang yang dikontrak. D4, pecahan ability yang diperoleh meningkat 20%. Dan kini bisa secara langsung menggunakan pecahan ability untuk menggunakan kemampuannya. Setiap 1% pecahan akan bisa bertahan selama 1 menit. Dan weak point, keefektifannya juga meningkat sebesar 50%. "Yan Wu, sekarang aku siap. Tunggu saja kau. Sebelum itu, biar ku selesaikan dulu permasalahan di sini." Semua persiapan Duan Fei untuk kembali ke dunia di mana Yan Wu berada telah selesai. Namun dengan urusan tak terduga tentang Dark Empress membuatnya harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Lalu bagaimana aksi Duan Fei yang kini sudah menjadi jauh lebih kuat? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.